Bapak Ibu, kali ini saya akan membahas soal tryout yang kedua PPG PAI Bapak Ibu ya. Jika ada jawaban kurang tepat itu datangnya dari saya ya Bapak Ibu. 1. Seorang siswa berkebutuhan khusus mengalami kesulitan mengikuti pelajaran PAI dan orang tuanya menyampaikan kekhawatirannya tentang keterlambatannya. Apa yang paling tepat Anda lakukan? Ini ada di tryout 1 ya tadi Bapak Ibu ya, yaitu adalah menyesuaikan pendekatan materi, adaptif, dan menyediakan waktu pendampingan. Selama proses pelajaran, Pak Fajar mengatakan jika siswa mengalami kebingungan dan lebih banyak mengamati serta memberikan motivasi di tahapan diskusi, peran guru dalam mode PBL sesuai dengan kasus tersebut adalah sebagai fasilitator, Bapak Ibu ya. Pada akhir pembelajaran tentang meneladani akhlak Rasul, siswa diminta membentuk produk yang mencerminkan pemahaman, kelompok visual infografis, auditory podcast, kinestetik, drama singkat. Ini ada tadi apa? Diferensiasi. Nah, yang mana tadi ini Bapak Ibu? Ini ya, kata kuncinya adalah membuat produk, berarti produk hasil akhir. Saat mengawasi kerja kelompok, Anda melihat beberapa siswa bermain konten TikTok dengan atribut sekolah. Ini ada juga di tahap 1 Bapak Ibu ya, tryout 1 ya. Sekolah mengawasi kerja kelompok, Anda melihat beberapa siswa membuat TikTok dengan mengenakan atribut sekolah dan berada di dalam kelas. Siswa lain tampak menonton tertawa. Anda belum tahu si kontennya, tetapi kegiatan tersebut berlangsung saat waktu pembelajaran. Apa respon paling bijak dan profesional yang dilakukan? Yaitu yang dia menanyakan pada siswa isi video lalu berdiskusi bersama kegiatan tersebut pantas dilakukan di pelajaran, di waktu dan di tempat belajar atau tidak. Sebelum melakukan topik cinta Rasul, buktikan mengisi angket gaya belajar. Nah, ini ingat, mengikuti kuis tentang pengetahuan awal itu adalah asesmen diagnostik. Sama ya Bapak Ibu ya, soalnya dengan tryout 1 sampai sejauh ini. Dalam pembelajaran PAI, Bu Rina memberikan kebebasan para siswa untuk menyelidiki permasalahan sosial, berdiskusi dengan teman. Nah, ini tadi adalah teori belajar konstruktivisme Vygotsky. Bu Dia, nah ini tadi kita yang salah Bapak Ibu nih ya, yang kita salah di dalam tryout 1 tadi ya Bapak Ibu ya. Saya ingat sekali nomor ini kita salah. Yang kita perbaiki sekarang Bapak Ibu. Menantang siswa untuk merumuskan pertanyaan, merancang strategi, dan menyajikan hasil proyek melalui pameran karya. Ia memberi bantuan hanya jika diperlukan dan mendorong eksplorasi mandiri. Pendekatan Budia menunjukkan implementasi teori. Nah, ini sebenarnya yang benar adalah Brunner tentang discovery learning. Jadi saya tadi lupa Bapak Ibu ya, merumuskan pertanyaan ketika kita memberikan gambar video terus anak-anak diajak merumuskan pertanyaan, itu adalah tahap awal discovery learning. Pak Yudi, guru PAI di sekolah pinggiran kota yang memiliki keterbatasan akses internet dan fasilitas digital. Ia merasa canggung menggunakan AI dalam pembelajaran karena belum pernah dilatih. Namun ia mulai mengikuti pelatihan daring tentang penggunaan teknologi edukatif dan diskusi dengan rekan guru memahami penerapan etis dan praktis AI dalam pembelajaran. Situasi yang dihadapi Pak Yudi mencerminkan tantangan utama guru di era AI, yaitu menunjukkan tadi Bapak Ibu sudah ya, upaya pengembangan profesional melalui pelatihan dan kolaborasi. Bu Nisa mengadakan proyek akhir pembelajaran PAI kampanye ihsan di media sosial, membuat siswa membuat video inspiratif, saling memberi komentar membangun, dan guru menggunakan aplikasi Kahoot. Ya, ini tadi sudah ya, ini adalah kegiatan tersebut disambut antusiasme siswa. Ini joyful learning dan langsung penuh semangat. Aspek pembelajaran yang paling tepat menunjukkan strategi yang dilakukan Bu Nisa adalah B ya. Pak Fahmi ingin mengajarkan materi tentang zakat. Nah, ini tadi sudah kita jawab juga Bapak Ibu ya, yang di tryout 1. Dengan pendekatan ini pedagogik ya Bapak Ibu, kata kuncinya yang memungkinkan siswa mengeksplorasi jenis zakat aplikasi di masyarakat yang mempertimbangkan beberapa media simulasi, infografis, interaktif, dan kuis digital untuk formatif. Langkah yang mencerminkan bagian dari implementasi TPACK adalah pendekatan itu pedagogik Bapak Ibu ya, kemudian menggunakan simulasi, infografis, interaktif, kuis digital, teknologi. Jadi TPK, teknologi pedagogal. Knowledge itu adalah kemampuan gurunya atau pengetahuan gurunya. Siswa diminta membuat proyek dakwah digital. Beberapa siswa tampak kesulitan menggunakan perangkat lunak atau editor video.
Kuncinya adalah apa langkah tepat bagi guru anak ini kesulitan mungkin saat menggunakan perangkat lunak desain gitu ya. Bapak Ibu, apa yang dilakukan? Melatih siswa secara bertahap dalam sesi pendampingan sambil tetap menuntut keterlibatan. Nomor 12, Bu Ria adalah guru muda yang ikuti supervisi klinis. Supervisornya masih memfasilitasi diskusi terbuka tentang pengalaman mengajar, memberi ruang refleksi, dan membimbingnya menggali potensi dan area yang bisa dikembangkan secara mandiri. Pendekatan supervisi yang paling tepat menggambarkan interaksi supervisor dengan Bu Ria adalah pengalaman mengajar berarti reflektif Bapak Ibu ya, kata kuncinya. Seorang siswa membagi informasi keabaan mulai grup kelas, namun sebenarnya tidak kredibel. Apa langkahnya? Nah, ini memberikan edukasi tentang literasi digital dan pentingnya verifikasi sumber. Ini sama soalnya di tryout 2. Pak Fadli merasa kesulitan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi karena merancang bahan ajar yang berbeda untuk beberapa kelompok dan merasa kewalahan dalam mengatur kelas saat semua kelompok belajar dengan aktivitas berbeda. Berdasarkan modul kendala utama yang dihadapi Pak Fadli adalah manajemen kelas dan persiapan waktu. Siswa Anda adalah bagian dari Gen Z yang aktif di media sosial, mudah teralihkan dengan cepat, bosan saat pembelajaran berlangsung terlalu lama dan monoton. Apa strategi pembelajaran paling efektif? Nah, ingat Gen Z selalu berhubungan dengan teknologi Bapak Ibu ya. Jadi kita harus mengajar dengan menyisipkan sedikit teknologi, yaitu gamifikasi, proyek digital, dan micro learning berbagai minat siswa. Di tengah penjelasan tentang zakat, seorang siswa bertanya tentang hukum waris Islam. Nah, ini beda-beda tapi sedikit nyerempet Bapak Ibu ya. Apa respon terbaik Anda? Yaitu C, mengaitkan pertanyaan tersebut dengan pembahasan secara terbatas dan menjabarkan pembahasan khusus. Menjelang pembelajaran PAI, siswa tampak lebih tidak fokus, lelah dan tidak fokus. Apa pendekatan awalnya? Yang benar adalah Bapak Ibu mengajak siswa refleksi singkat tenang dengan pernapasan atau journaling. Berapa siswa di kelas Anda tampak enggan bertanya, takut salah, ditawarkan teman? Apa tindakan terbaik Anda? Tindakan terbaik adalah mengajak siswa berdiskusi, pentingnya membangun budaya menghargai pertanyaan, dan menjadikan kesalahan sebagian dari proses belajar bersama. Anda mengajar tema toleransi beragama. Seorang siswa mengajukan pertanyaan sensitif yang dapat memicu perdebatan. Beberapa siswa mulai menunjukkan sikap defensif, yaitu membela diri. Bapak Ibu ya, apa yang sebaiknya Anda lakukan? Ada yang sensitif, ada defensif. Jadi yang lebih tepat adalah mengajak siswa melakukan diskusi terbimbing dengan aturan etika berbicara. Anda diminta menjadi narasumber pelatihan internal tentang pemanfaatan AI dalam pembelajaran, padahal Anda masih baru mencoba. Apa yang Anda lakukan? Jangan menolak Bapak Ibu ya, tapi kita harus menerima dan menyusun materi sambil belajar lebih lanjut serta menjelaskan keterbatasan secara jujur. Dalam pembelajaran kelas 8, Pak Hasan mendapati rendahnya partisipasi siswa diskusi keagamaan. Ia ingin menambahkan pendekatan agar lebih aktif menyusun argumen, mengeksplorasi solusi atas isu-isu kontemporer dalam kehidupan beragama seperti toleransi, keadilan sosial. Namun, ia memilih pendekatan dengan menempatkan siswa dalam situasi problematis dan memandu untuk mereka mengembangkan. Nah, kalau ada bacaan soal terlalu banyak Bapak Ibu seperti ini, Bapak Ibu garis bawah yang penting. Problematis, otentik, memandu untuk mengembangkan solusi. Berarti sudah cukup yang ini. C. Masalah otentis menjadi titik awal proses belajar dan memberi ruang konstruksi, membangun makna secara mandiri ya Bapak Ibu ya. Pak Raffi mengajar tema persaudaraan dalam Islam kepada siswa reguler dan beberapa siswa ABK. Ia menyusun kurikulum adaptif menggunakan video simulasi serta kerjasama dengan orang tua dan pendamping, guru pendamping, menyiapkan alat bantu belajar. Ia juga membuat refleksi berbagai siswa di akhir pembelajaran. Pendekatan yang dilakukan Pak Raffi menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif tergantung pada kolaborasi antar pihak penyedia dukungan sesuai kebutuhan belajar. Jadi ada tadi guru pendamping dan orang tua. Dalam rangka meningkatkan Maulid Nabi, Pak Didi memfasilitasi siswa untuk menciptakan karya video reflektif tentang keteladanan Nabi Muhammad dalam kehidupan sosial. Ia mengajak siswa untuk merancang proyek secara kolaboratif, menetapkan tenggat waktu, mengakses sumber, menyajikan
dan dinilai panel guru dan orang tua. Dari sudut pandang pembelajaran project based learning, praktik yang dilakukan adalah B ya, ini baru tahapan yang perancangan Bapak Ibu ya. Selanjutnya, menjelang pembelajaran tentang sejarah Islam baik Bu Wati menghadirkan video kemajuan Islam, kemajuan ilmu, pengetahuan masa dinasti Abbasiyah, dan meminta siswa menganalisis terkaitnya dengan tantangan iptek masa kini. Ia mengarahkan siswa menyusun pertanyaan kritis dan mengaitkan materi dengan kondisi masyarakat mereka. Langkah Bu Wati dalam skenario tersebut paling tepat diidentifikasikan mengimplementasikan tahap. Nah, ini Bapak Ibu ya, masih menggunakan PBL tahap yang pertama, orientasi terhadap permasalahan kontekstual mengawali proses pembelajaran. Dua guru menggunakan pendekatan berbeda. Pak Arif siswanya memecahkan masalah sosial keagamaan, sedangkan Bu Dewi membuat karya poster kampanye moderasi beragama. Perbedaan utamanya adalah pendekatan yang digunakan guru. Sudah jelas Bapak Ibu ya, Pak Arif PBL, Bu Dewi PJBL. Saat simulasi praktik berjamaah, sholat berjamaah, seorang siswa terlihat ragu dan malu, belum lancar. Apa yang Anda lakukan? Nah, A. Beri ruang bagi siswa untuk belajar lebih dulu dan mendampingi secara personal. Di sebuah MA ditugaskan membuat kampanye digital tentang bahaya hoaks Islam dengan format infografis yang dipresentasikan ke masyarakat desa sekitar. Kegiatan tersebut menunjukkan konteks pembelajaran PJBL yang bagaimana mengintegrasikan isu sosial ke dalam produk nyata. Dalam pembelajaran PAI Ukhuwah beragama Islam, Anda mendapati siswa membentuk kelompok berdasarkan suku atau daerah. Siswa yang berbeda latar belakang dan tidak dilibatkan. Saat Anda mencoba mengelompokkan secara campuran, sebagian siswa tampak enggan bekerja sama. Apa tindakan paling tepat dan mendidik dalam situasi ini? Mengajak siswa menganalisis peristiwa sebagai bagian dari refleksi materi dan diskusi kelas. Ini sama Bapak Ibu sampai nomor 28 ya. Dalam kelas PAI yang beragam, Bu Halimah mulai pembelajaran dengan membagi angket, minat belajar, kuesioner. Ia membagi siswa dalam kelompok visual, auditori, kinestetik. Seluruh strategi mengajar dan juga tugas disesuaikan dengan hasil tersebut. Praktik pembelajaran dilakukan Bu Halimah menunjukkan penerapan diferensiasi yang menekankan pada menilai berbasis norma, bukan yang tadi Bu ya, modifikasi proses dan produk hasil belajar berdasarkan profil belajar siswa. Pak Rahman mengajarkan topik toleransi dalam Islam di kelas 8. Ia memberikan artikel bacaan. Secara sederhana siswa, ini adalah konten pembelajarannya. Bapak Ibu memberikan artikel bacaan, ada yang literasi rendah dan artikel analitis. Dalam 2 pekan terakhir pembelajaran daring, Anda mencatat beberapa siswa berulang kali tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Ketika ditanya, sebagian besar menyebutkan gangguan jaringan, keterbatasan kuota sebagai alasan. Namun Anda juga mendapati beberapa yang masih aktif di media sosial dan terlihat online di luar jam pelajaran. Anda tidak yakin apakah alasan yang mereka berikan benar atau sekadar alasan untuk menghindari tanggung jawab. Apakah pendekatan yang tepat dan profesional yang Anda lakukan sambil menunggu hadapi situasi ini yaitu adalah yang C Bapak Ibu ya, menyusun mekanisme pelaporan mandiri dengan bukti teknis seperti layar screenshot, layar log, dan surat keterangan sambil tetap memberikan ruang remedial dan kondisi masing-masing. Dalam kelas PAI, Pak Joko memberikan 3 kegiatan berbeda: menonton video, diskusi, membaca buku, membuat peta konsep, serta bermain peran. Kegiatan tersebut mengarahkan pada pemahaman. Ini adalah bagaimana proses belajar siswa. Tentu saja dia diferensiasi proses. Bu Marni mengajar topik zakat dengan latar belakang ekonomi dan pemahaman agama beragam. Ia merancang materi yang fleksibel, memberi waktu tambahan bagi siswa yang lambat, dan menilai berdasarkan pertumbuhan belajar mereka. Strategi Bu Marni mencerminkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks PAI berfungsi sebagai jika anak-anak itu berbeda, jadi kita harus belajar dengan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa ya Bapak Ibu ya. Ya menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan latar belakang siswa.
Rekan Anda merasa tidak perlu mengikuti pelatihan integrasi teknologi karena sudah merasa nyaman dengan metode yang digunakan selama ini. Apa respon Anda? Kita harus mengajak diskusi dan berbagi pengalaman tentang manfaat integrasi teknologi dalam pembelajaran. Di awal semester, Bu Sari menata ruang kelompok belajar dan zona membaca tenang, diskusi bebas, dan zona praktik. Siswa memilih tempat belajar sesuai dengan kenyamanan gaya belajar mereka. Tindakan Bu Sari merupakan diferensi aspek lingkungan belajar. Seorang siswa yang pendiam, tidak aktif, dan diskusi kerap diledek teman-temannya meskipun prestasinya tinggi. Apa yang dilakukan dan paling tepat Anda lakukan sebagai guru? Jadi yang paling tepat adalah memberikan edukasi kelas tentang perbedaan karakter dan keunikan individu. Merancang RPP tema Akhlak Rasulullah, Bu Anis menggunakan video YouTube sebagai persepsi, menggunakan Canva untuk membuat infografis dan mendesain diskusi reflektif melalui Google Classroom. Ia juga mencantumkan rubrik penilaian berbasis proyek. Berdasarkan pendekatan TPACK, desain pembelajaran Bu Anis menunjukkan kemampuan untuk mengintegrasikan jawabannya Bapak Ibu ya, aspek konten, strategi, media, teknologi dalam satu kesatuan desain belajar. Pak Arif mengajar Pi pada siswa kelas 9 yang menggunakan bagian dari Gen Z. Ia mendapati bahwa siswa kurang tertarik saat menyampaikan materi hanya melalui ceramah. Setelah mengevaluasi, ia menyisipkan video pendek, memberi kuis online melalui kuisis, serta mendorong diskusi kelompok dengan studi kasus tentang etika bermedia sosial. Langkah yang dilakukan Pak Arif paling sesuai dengan karakteristik belajar Gen Z adalah, ingat Bapak Ibu, gen alpha, gen Z itu hanya gen siswa peserta didik yang tertarik dengan pembelajaran berbasis teknologi. Jadi kecenderungan tahapan pembelajaran melalui visual, interaktif, dan kontekstual melalui berbasis teknologi. Dalam pembelajaran blended learning, siswa Bu Yanti diminta membuat video pendek tentang penerapan sifat amanah dalam kehidupan. Mereka menyusun storyboard, merekam video, dan mengeditnya dan mempresentasikannya melalui Padlet, lalu guru menilai dengan rubrik. Aktivitas pembelajaran yang dirancang Bu Yanti mencerminkan TPACK pada aspek yang A Bapak Ibu ya, sama dengan yang tryout 1. Sebelum memulai pelajaran tentang akhlak Rasulullah, Bu Fitria, nah ini kita tadi salah ini Bapak Ibu ya, merefleksikan tentang bagaimana 2 menit peristiwa yang pernah dilakukan setelah itu atau diterima. Setelah itu siswa berbagi pengalaman secara sukarela, lalu guru mendapatkan ayat hadis tersebut ihsan. Sebagai itu mencerminkan pendekatan pembelajaran. Kalau ini sebenarnya mindful learning Bapak Ibu ya. Kalau anak-anak diajak berefleksi sejenak itu meaningful learning. Tapi ketika saya memilih itu tadi jawabannya salah Bapak Ibu. Melihat kata kuncinya, ternyata saya salah melihat kata kuncinya. Di sini adalah Bu Fitria mengajak refleksi tenang selama 2 menit untuk mengingatkan peristiwa yang pernah mereka lakukan atau terima. Setelah itu berbagi pengalaman secara sukarela. Guru menampilkan ayat dan hadis konsep tentang ihsan. Ini berarti Ibu ini mengajak siswa belajar dengan kesadaran penuh. Jadi jawabannya mindful learning, bukan meaningful learning Bapak Ibu ya. Jadi belajar dan kesadaran penuh dalam proses belajar. Pak Arwan mengaitkan konsep zakat dalam Islam dengan persoalan ketimpangan sosial dilakukan sekitar siswa. Ia meminta siswa berdiskusi tentang cara zakat dan mendapat menjadi solusi nyata, lalu mengembangkan presentasi tersebut tentang pentingnya etika ekonomi Islam di era digital. Berdasarkan pendekatan pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Arwan, mode pembelajaran yang paling tepat pendekatan praktik adalah, nah tadi ini Bapak Ibu, mana meaningful learning mengaitkan konsep dengan kehidupan nyata. Anda baru saja menyelesaikan pelatihan dasar dan menggunakan AI dan mendesain soal mempersonalisasi pembelajaran. Beberapa rekan meminta Anda mencobanya di kelas. Apa tindakan Anda? Bereksperimen dan bimbingan sambil memastikan etika dan keamanan data. Sampai saat ini sama dengan tryout 1 Bapak Ibu ya. Dan pembelajaran konsep
Ihsan, Bu Rini mengawali dengan pernapasan sadar, latihan pernapasan sadar, mindful learning, refleksi nilai-nilai kebaikan, lalu menghubungkan konsep pengalaman sosial siswa melalui studi kasus, meaningful learning. Akhirnya siswa merancang proyek ASI ke dalam komunitas dengan pilihan bentuk ekspresif, kreatif, joyful. Pendekatan pembelajaran Bu ini mencerminkan deep learning. Mindful learning itu membuat siswa latihan pernapasan untuk memberikan kesadaran penuh dalam belajar. Kalau meaningful itu menghubungkan konsep pengalaman dengan pengalaman lama dan pengalaman baru yang akan didapat. Kalau joyful learning ini adalah tentang bagaimana pembelajaran yang menyenangkan. Contohnya mengintegrasikan teknologi, begitu Bapak Ibu. Setelah mengamati sesi konseling guru PAI dengan siswa, supervisor memberikan umpan balik dengan mulai dari aspek positif, menyampaikan yang perlu ditingkatkan, menutup dan dorongan pengembangan guru merasa didukung dan tidak terintimidasi oleh kritik. Strategi yang dilakukan oleh supervisor memberikan umpan balik adalah sandwich bag, Bapak Ibu ya. Ini seperti roti sandwich berlapis-lapis ya, tapi rasanya enak. Nah begitu ya Bapak Ibu ya, memberikan kritikan banyak tapi rasanya enak itu apa? Membuat yang disupervisi itu tidak merasa terkritik ya, tapi kritiknya terbuka. Salah satu kelas Anda memiliki siswa yang gaya belajar auditori, kinestetik, dan visual. Anda akan menyampaikan materi tentang alat terpuji. Nah, Bapak Ibu, siswa kita banyak, tapi kita menyampaikannya materinya sama. Jadi apa yang dilakukan yaitu menyajikan video, bermain peran, dan diskusi kelompok dengan alat bantu. Intinya ini diferensiasi konten Bapak Ibu ya. Memberi materi bacaan dan meminta seluruh siswa merangkum salah, menyampaikan ceramah mencakup semua poin penting salah, menyeragamakan aktivitas salah, menggunakan ceramah salah. Jadi yang benar adalah D, menyajikan video, bermain peran, dan diskusi kelompok dengan alat bantu. Dalam supervisi klinis untuk guru BK, Pak Dani sebagai supervisor menyusun diskusi berbagai studi kasus tentang siswa yang mengalami tekanan psikologi karena konflik keluarga. Ia meminta guru menganalisis kata kuncinya di garis bawahi, dinamika kasus, dan merumuskan strategi pendekatan konseling. Nah, strategi pendekatan konseling ini adalah untuk pemecahan masalah. Jadi strategi supervisi yang dilakukan Pak Doni termasuk dalam kategori B ya, studi kasus untuk melatih kemampuan analisis dan pemecahan masalah. Seorang guru pemula merasa tidak percaya diri dalam mengelola kelas. Ia meminta Anda untuk mengamati proses mengajarnya. Apa langkah profesional yang tepat? Mengamati dan memberikan umpan balik berbasis kekuatan dan area pengembangan Bapak Ibu ya. Bu Rini mengintegrasikan teknologi AI dalam pembelajaran PAI yang menggunakan aplikasi bertenaga AI untuk merekomendasikan materi bacaan tambahan sesuai capaian siswa. Ia juga menggunakan platform evaluasi otomatis untuk memberikan umpan balik cepat dan personal dalam reflektif pembelajaran. Siswa menunjukkan pentingnya motivasi dan pemahaman terhadap materi akhlak. Praktik pembelajaran yang dilakukan Bu Rina menunjukkan karakteristik guru profesional di era digital dan AI, khusus dalam, ini apa Bapak Ibu? Kemampuan adaptif dalam pembelajaran berbasis data untuk personalisasi. Sampai nomor ini masih sama Bapak Ibu ya. Bu Salma mengajar PAI di kelas inklusif yang terdiri dari siswa dengan kebutuhan khusus beragam. Ia menata kelas dengan area duduk fleksibel, menyajikan materi dengan berbagai media visual dan audio, dan memberikan alternatif tugas yang dalam bentuk tulisan, gambar, maupun lisan. Ia juga berdiskusi dengan guru pendamping untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan masing-masing siswa. Strategi pembelajaran yang dilakukan Bu Salma mencerminkan prinsip pendidikan inklusi dalam penyesuaian pembelajaran untuk memastikan semua siswa terlibat secara aktif ya, dengan latar belakang kebutuhan belajar beragam. Di kelas Anda seorang siswa tungarungu duduk di belakang dan beberapa kali tampak kebingungan ketika Anda memberikan instruksi lisan. Anda juga melihat ia jarang terlibat dalam diskusi kelompok. Anda ingin memastikan ia tetap terlibat aktif dan pembelajaran. Apa langkah yang tepat dan inklusif dalam diambil dalam situasi ini?
Nah, Bapak Ibu ya, ini ya mengajak diskusi setelah kelas dan memahami kebutuhannya, lalu menyesuaikan pendekatan mengajar dengan strategi visual dan posisi duduk yang mendukung. Jadi anak-anak tunarungu itu lebih diarahkan ke depan kelas. Nah, Bapak Ibu, ini sepertinya sama soalnya ya dari nomor 1 sampai 50 ya Bapak Ibu ya. Kita lihat hasilnya. Nah, dapat 100 ya Bapak Ibu ya. Kita lihat coba yang tes nomor 3 Bapak Ibu ya. Apakah sama soalnya? Di kelas P Bu Halimah angkat sama. Jadi menurut saya sudah tidak usah dibahas yang tryout nomor 3 ya Bapak Ibu. Karena soalnya hampir sama semuanya. Jadi dilihat dari sini tryout 1, tryout 2, tryout 3 itu adalah sama Bapak Ibu ya soalnya ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa dicek di LMS-nya masing-masing. Kalau saya cek di LMS ini sama semua soalnya tryout 1 dan tryout 2 Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu, ini bisa untuk sekedar sharing referensi untuk belajar. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.